Halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi nih teman-teman dengan podcast bersama IWPI ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia guys. Bersama dengan Sang Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Masih semangat nih Pak? Ya, semangat semangat Mas Awan, semangat. Luar biasa. Ya, Kayak muka Bapak berseri-seri nih, karena sekarang iya. wajib pajak sudah berani melawan, menantang, dan mengerjain orang pajak nih Pak, kita ini nih Pak. Iya. Oke, jadi kita bikin video ini teman-teman ya, khusus untuk menanggapi berita atau podcast kita sebelumnya, di mana ada dugaan ya, dugaan ada niat jahat orang-orang tertentu, terutama di lingkaran Kementerian Keuangan, yang diduga mereka, sengaja menyelundupkan hukum atau istilahnya mengotak-atik hukum Iya. di dalam undang-undang KUP ya, dari sejak 2007 sampai sekarang. Nah, jadi, IWPI kemarin kan berusaha mencari tahu, sebenarnya siapa dalangnya, siapa pelakunya. Ini kan bisa ditentukan, diketahui dari siapa-siapa saja yang terlibat dalam pembahasan-pembahasan. Nah, ternyata nih, katanya IWPI sudah mendapatkan nih Pak, orang-orangnya nih Pak. Ini boleh tahu nggak Pak, gimana ceritanya, dokumennya apa namanya? Kalau perlu di-share Pak buat kita-kita nih Pak. Oke, siap, siap. Terima kasih Mas Awan, terima kasih. Jadi ceritanya setelah kita bersurat ke ini Mas ya, ke PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di Sekretariat DPR RI Mas, Sekretariat Jenderal Mas, Sekjen DPR RI. Lah akhirnya kita dikasih link Mas. Ternyata memang ada di online ya udah ada Mas Awan. Cuman nama filenya kan ini Mas unik. Akhirnya kita dapat dokumen tersebut Mas Awan. Ini Mmm. kalau saya bisa ini Ini dokumen apa ini Pak? Siapa yang terbitkan dokumen ini? gimana Mas Awan? Dokumen ini siapa yang terbitkan? Dokumennya ini dari ini Mas. Anu memang bagian arsipnya DPR RI Mas. Nah, Oh, nah ini Mas. Ini udah kelihatan Mas ya. sudah? Heeh. Nah, ini Mas, dikasih link ini aja Mas, dpr.go.id arsip.index ini lg.id 413. Ini buahnya Mas Awan. Nah, ini Jadi lengkap ini Mas. adalah histori Nah, ceritanya gitu ya, bagaimana RUU itu berubah menjadi undang-undang. ya betul, RU menjadi undang-undang dan yang ada frase peraturan Menteri Keuangan Mas Awan. Ini Oke. di yang paling banyak nanti saya ceritakan di akhir yang paling banyak adalah di ini Mas, yang revisi ketiga Mas, KUP ini yang tahun 2007 Mas Awan. Nah, Mmm, jadi linknya udah langsung dikasihkan, kita bisa download sendiri teman-teman. Nah, terus ini kita share kronologi singkatnya Mas ya, dari sekian banyak mhm. dokumen itu yang paling bisa kita soroti adalah nah, ini Mas Awan. Jadi dari situlah muncul kewenangan-kewenangan barunya Menteri Keuangan ya? Betul. Jadi yang paling awal adalah surat dari Presiden Mas Awan. Ini Presiden kepada yang terhormat pimpinan DPR RI di Jakarta, perihalnya adalah rancangan undang-undang tentang perpajakan, Mas Awan. Mmm, Nah, ternyata dari surat presiden ini ada banyak ini Mas, rancangan undang-undang yang disampaikan. Salah heeh. satunya adalah revisi rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga, Mas Awan. Atau Mmm, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang Ketentuan Umum KUP. Tata Cara Perpajakan. Ini kan kitab ini Mas ya, kitab saktinya orang-orang dunia perpajakan, Mas. Kitab Aponya Mas ya, kitab induknya lah. Mmm, Kitab induknya orang-orang di dunia perpajakan. mmm, Nah, ini ditandangani oleh mmm, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Ini yang kemarin memang mmm, sangat getol sekali Mas untuk mmm, mempertahankan Ibu Sri Mulyani Mas di dalam kabinetnya Pak Prabowo, Mas Awan. mmm, iya, Nah, jadi setelah bersurat seperti ini langsung dilampiri sama draftnya Mas Awan. mmm, Ini entar. Ini draft awalnya rancangan perubahan eh, undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Mas Awan. Yang oke. menarik ini Mas Awan, yang menarik. Ininya sudah Kemenq Mas, logonya Mas. Bukan logonya kepresidenan Mas. Kalau presiden kan logonya seperti ini Mas Awan. Nah, ini kan logo Sekretariat Negara Mas Awan. Oke, Nah, untuk RUU ini memang logonya udah logo Kemenq Mas. Ini kalau bisa di-searching kan sama Mas. oke. Seharusnya logo presiden dong ya?
Ya namanya yang mengajukan presiden Mas, masa logonya Kemenq gitu loh. Kayak ini masih ngomongin undang-undang ya? Karena kan kemarin ngomong undang-undang Mas. Ya. Nah, di sini Mas, ya ini banyak lah Mas pasal-pasal ini. Ini udah dibikinkan draftnya Mas Awan. Udah Hmm. dibikin draftnya. Nah, kenapa kok kita menyorotin ini Mas Awan, revisi ketiga Undang-Undang KUP ini? Karena disitulah muncul pertama kali frase peraturan Menteri Keuangan Mas, dulu Mas, yang total Hmm. sampai ini Mas ke ini ya perubahan ke-7 sekarang ini Mas tahun 2023 itu yang paling banyak di ini Mas, frase peraturan Menteri Keuangan ada di revisi ketiga ini Mas, di perubahan ketiga. Hmm. Nah, siapakah orang-orang yang bertanggung jawab atas revisi ketiga undang-undang ini? Ini kita lihat Mas di salah rapat saat tanda tangan RUU KUP Mas Awan. Nah, ini Mas Awan. Hmm. Nah, tahun sidang 2007-2008 jenis rapat kerja dengan Menteri Keuangan Mas Awan. Hmm. Nah, ini saya kalau baca dari dokumen tadi Mas Awan yang banyak tadi yang dari linknya dprri.go.id itu ternyata di situ memang sudah mengundang Mas Awan. Ada beberapa asosiasi lah Mas, termasuk Organda gitu Mas Awan. Hmm. Dulu. Dan ada pendapat-pendapatnya Mas Awan. Contohnya pengajuan keberatan itu kalau bisa jangan 3 bulan, minta 4 bulan karena banyak yang lemah UMKM-nya. Terus kalau bisa PPh-nya ini masih yang 0,5% itu difinalkan saja, walaupun lebih tinggi, misalkan 0,6 enggak apa-apa, tapi omsetnya bisa lebih dari 4,8 gitu Mas. Ini yang saya baca sekilas seperti itu Mas Awan. Hmm. Nah, terus hari Rabu tanggal 6 Juni 2007 Mas, ini adalah saat penandatangannya RUU KUP disahkan menjadi KUP Mas Awan. Hmm. Nah, yang hadir dari anggota DPR RI adalah 39 anggota dari 50 anggota Pansus RUU KUP itu Mas Awan. Hmm. Yang hadir Menteri Keuangan dan jajaran Mas Awan. Hmm. Nah, nama anggota ini Mas, anggota Pansus RUU KUP ini dari fraksi Golkar yang ini termasuk ini namanya ketua rapatnya yaitu Melkias Markus Mekeng. Ini ketua merangkap anggota Pansus Mas Awan. Oke. Ya ini nama-namanya ada Pak Erlangga Hartarto Mas Awan yang paling menarik Mas Awan. Oke. Pak Erlangga waktu itu Pak masih Erlangga, anggota DPR. anggota DPR dan dia pernah menjadi Menteri Menko Perekonomian Mas Awan. Menteri Hmm. Perekonomian dan sekarang kan enggak tahu menteri apa Mas sekarang. Kok Pak Erlangga ada nomor 5 dan nomor 12 dua kali? Nomor Nah, itu yang ini Mas. Ini dokumen negara ini padahal Mas. Waduh. Ini dari Golkar, Pak Erlangga masuk, yang kita kenal Mas Awan ya. Pak Enggar Tiasto Lukito juga masuk Mas Awan. Hmm. Dari Partai Demokrat ini Pak Agus Iwayan Gunastra, Partai P3, pasti PAN. Nah ini kalau PAN ini sudah ada ini Mas sebenarnya Mas yang di dunia keuangan Mas ya. Profesor Dr. Didik Jerabi ini juga ada Mas. Hmm. Terus kalau di fraksi PDIP Mas, ada Pak Oli Dodo Kambe Mas. Ini kayak Hmm. tidak salah bendaharanya PDIP Mas Awan. Hmm. Dan Bambang ini juga ini Mas ahli hukumnya dari ini apa PDIP juga ada Pak Mal Sirait Mas. Sekarang yang Menteri Pemukiman itu Mas Awan. Oke, Pak Menteri yang lagi viral ya. Ya, yang lagi viral. Ini dari PKB, ini namanya dari PKS. Hmm. Pak Abu Bakar Al-Habsyi, Tamsil Lindrung, fraksi BPD. Rapat dibuka pukul 14.30. Ini risalahnya bisa dilihat. Nah, kita langsung ke terakhir Mas. Ini kan tadi adalah anggota-anggota pansusnya Mas Awan. Nah, Hmm. dari 50 kan yang hadir 39 Mas Awan. Nah, Hmm. kita lihat saja yang tanda tangan siapa Mas yang di bawah ini. Nah, ini Mas Awan. Ini adalah daftar hadir. Ini yang iya daftar hadir, betul Mas Awan. Yang hadir. Nah, Hmm. nah ini nama-namanya Mas. Pak Malkias Markus Mekeng ini kan sebagai ketua Mas Awan, nomor anggota 512. Max Moin ini Mas. Hmm. Terus kita lihat Pak Erlangga tanda tangan Mas, hadir Mas Pak Erlangga Mas. Hadir, oke. Jadi Pak Erlangga, Pak ini juga mungkin sekarang jadi menteri, tolong Pak Erlangga tolong dibenahi ini kesalahan
paling fatal ini Pak, begitu banyaknya aturan ya Mas Awan. Hmm. Karena terbitnya revisi ketiga Undang-Undang KUP ini Mas Awan. Hmm. Nah, dari PDIP Pak Ali Dodo Kambe juga hadir, Pak Marwala Sirait hadir juga Mas Awan. Hmm. Eh, ini yang dari sisi anggota DPR RI-nya Mas ya, hadir. Hmm. Nah, ini kita lihat yang dari sisi Kementerian Keuangan Mas Awan. Hmm. Ini kan Kementerian Keuangan mewakili dari sisi pemerintah, di Mas Awan. Bu Sri Mulyani Mas Awan. Nomor satu nih Bu Sri Ya, Mulyani, nomor luar satu. biasa. Luar biasa. Karena Hmm. beliau paling berkepentingan untuk undang-undang KUP ini Mas Awan. Hmm. Pak Darmin Nasution Dirjen Pajak Mas Awan waktu itu. Hmm. Eh, Ya. Sekjen Depki juga Mas. Ini juga lucu Mas Awan. Sekjen Depki ini Menq ini Mas. Jadi dia masih bingung Mas antara departemen atau kementerian Mas. Hmm. Hmm. Eh, Nah, yang menarik Mas Awan, ini dari semua ini yang hadir rata-rata dari orang Kemenq dan dari DPP Mas Awan. Hmm. Dari Kumham cuma satu orang dan ahli bahasa ini satu orang Mas Awan. Ini Hmm. hampir semuanya dari DJP Mas Awan. Dari orang-orang yang berkepentingan di situ ya. Iya Mas Awan, tidak ada perwakilan wajib pajak Mas Awan sama sekali. Hmm. Saat pengesahan ini tidak melibatkan rakyat sama sekali, hanya kesepakatannya DPR RI, anggota pansus tadi dengan Kemenq ini Mas Awan, yang diwakili oleh tim dari DJP juga Mas Awan. Tapi Pak, Jadi bukannya DPR itu sudah mewakili rakyat? betul Mas Awan mewakili rakyat, cuman kan begitu banyak pasal Mas Awan, itu kan sangat ini Mas Awan, pastikan tidak akan ini Mas, jeli anggota DPR tadi Mas. Ini arahnya kemana? Dengan Oh. kan nggak paham Mas, dengan ada frase diatur peraturan Menteri Keuangan itu kan nggak dijelaskan Mas. Nanti diaturnya nanti harus persetujuan kami lagi kan tidak ada Mas Awan. Hmm. Oh, Nah maksud ini Bapak pihak warga negara tuh wajib pajak seperti kategori pengusaha, kadin gitu-gitu. di dalam saat rapat dengan pendapat itu sudah diundang Mas Awan. Cuman dalam pengesahan kan tidak diundang Mas Awan. Ini kan saat rapat dengan pendapat diminta masukan. Cuman hasilnya kan nggak tahu Mas Awan. Hmm. Paling tidak kan ada perwakilan masyarakat Mas Awan. Harus transparan Mas Awan. Ini kan terjadi Hmm. sebenarnya antara pemerintah yang dibagi oleh Kemenq dan anggota Hmm. DPR RI Mas. Melalui Hmm. pansus. Hmm. Nah, ya kita dugaan Mas Awan ya. Ini kan cuma 50 orang Mas Awan. Kalau masuk angin bagaimana Mas Awan? Hmm. Contohnya kasus ini Mas. Begitu susahnya kita mencari keadilan di meja hijau Mas di pengadilan. Hmm. Ternyata kan ditemukan uang 1 triliun Mas. Pak Hmm. Zarof Zikar Mas ya. Ya. KY berbicara Mas. KY berbicara bahwa ini Mas Awan, itu dugaannya 1.000 kasus Mas untuk biaya pengurusan 1.000 kasus. Berarti kan satu kasus 1 miliar Mas Awan. Luar biasa. Satu kali 1 miliar. Dan yang terlibat 3 ribuan hakim Mas. 300 sampai 3.000 itu Mas Awan. Potensi yang terlibat Mas Awan. Nah, karena permasalahannya gini Mas Awan, KY itu kan sering kita lapori Mas, ada kasus-kasus kita berperkara di pengadilan itu Mas Awan. Kan Hmm. tidak pernah ada respon Mas Awan. Sekarang begitu ada kasus seperti ini, sok-sok kaget itu Mas Awan. Loh, kok kayak gini gitu. Ya itulah negara kita Mas Awan, kondisinya seperti itu Mas Awan. Jadi kalau ada orang lapor, mana buktinya gini. Sekarang begitu meletus, ini Mas sekian banyak ditemukan uang. Nah ini, kok bisa seperti itu? Ini berarti berapa kasus yang dipermainkan gitu Mas Awan. Jadi inilah bukti bahwa no viral no justice ya. Betul Mas Awan. Kalau viral dia mau bantu, mau diangkat, tapi kalau nggak viral ya udahlah, nggak dibahas sama dia. Iya, ini bentar Mas. Ini saya ini lagi Mas. Tinggal Jadi yang ini. KY harusnya malu ya. Dia sebagai pengawas sama sekali tidak tahu gitu, bahkan mesti ditangkap dulu oleh jaksa baru dia bisa ngomong. Iya, betul Mas Awan. Kalau 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 saya yang jadi kaya masa akan malu Mas, betul Mas. Tidak, itu kok dari sekian perkara lah. Harusnya kamu kan menaruh mata-mata saat
perkara di pengadilan gitu Mas Awan, biar nggak sampai Betul, jebol. Nggak sampai betul. jebol. Banyak itu Mas, kalau satu dua oke lah Mas. Lah ini kalau satu orang loh Mas, ini satu orang yang ditemukan Mas, 1 triliun Mas. Nah, jabatannya kelas ini loh Mas, masih eselon berapa itu Mas? Kepala Badan Diklat, itu loh Mas. Hmm, Kepala Badan Diklat di Mahkamah Agung Mas. Itu loh. hmm, Padahal yang kemarin sudah tertangkap kan sekretaris Mahkamah Agung juga tertangkap gitu Mas Awan. hmm, Lah kan berarti kan harus dipertanyakan Mas, kualitas pimpinan gitu Mas Awan. Harus hmm, dicek juga itu Mas Awan, gimana caranya mengawasi. Loh. Jadi KIY saran saran saya Mas ya, sebagai IWPI, ini kan karena kita sering berperkara di pengadilan pajak, tolong langsung masukin Mas pengadilan pajak ini Mas. Gitu hmm, Mas Awan. Karena sangat banyak kasus yang tertutup Mas di pengadilan pajak ini Mas Awan. hmm. Banyak yang tertutup Mas Awan. Ya ini kalau ini masalah rekapnya Mas Awan. Dari undang-undang KUP yang awalnya itu adalah nomor 6 tahun 1983, itu kan sekarang sudah revisi 7 kali Mas Awan. Paling banyak ini ada di revisi ketiga Mas Awan, 43 frase Mas. Gitu Mas Hmm. Awan. Ini Mas. Nah ini sudah kita rekap Mas. Ini BPI sudah capek-capek rekap ini Mas. Wow, luar biasa, Pak. Oke. Jadi dan perubahan itu banyak yang mengatakan memberi kewenangan kepada Kementerian Keuangan. Betul Mas Awan. Jadi memang sangat kepentingannya dari sisi pemerintah, terutama dari Kementerian Keuangan, sangat besar, Mas, dalam revisi ketiga ini, Mas. Jadi cilaka ya, ketika orang yang berperkara dengan wajib pajak justru menjadi orang yang membuat undang-undang atau dikasih kewenangan untuk mengatur teknis, mengatur peraturan. Cilaka lah, Pak ya. Betul, betul, Mas Awan. Itulah yang menyebabkan sangat berat mencari keadilan di dunia perpajakan ini, Mas Awan. Apalagi pengadilannya pun, Mas, di bawah Kementerian Keuangan, Mas Awan. Bayangin, Mas. Iya. Bisa dibayangkan, Mas Awan. Peraturannya di tahun 2007 mereka yang kawal, ada Bumenkyu, ada dari jajaran Dirjen Pajak, Diwali Dirjen Pajak dan stafnya, Sekjen DJP, itu Mas Awan. Jadi semua sudah di bawah kekuasaan Sri Mulyani. Betul Mas Awan. Dia bikin undang-undangnya, dia mengikut dalam revisi undang-undangnya, kemudian Ya, dia dikasih kewenangan, dia bikin kewenangan-kewenangan itu, aturan-aturannya, betul. kemudian dia juga yang bersengketa di pengadilan, anak buahnya Iya, maksudnya, iya. ketika bersengketa diproses oleh hakim, hakim ada di bawah dia. Betul Mas Awan. Mampus lah wajib pajak. Mau jadi apa kita ini? Seperti itu Mas Awan. Jadi betapa sulitnya mencari keadilan di dunia perpajakan ini Mas Awan. Kalau seperti ini ya, ya saya sebagai masyarakat pencari keadilan Mas Awan, ya, ya langsung aja Mas, langsung putusan aja Mas. Begitu masuk langsung putusan Mas. Karena ya gimana Mas? Kalau udah kepentingan target penerimaan negara, kita mau bicara apa Mas? Hmm. Hakimnya juga independensinya kan patut dipertanyakan Mas Awan. Hmm. Kasus saya sendiri Mas Awan itu bahkan alat bukti kami tidak dimasukkan dalam putusan Mas, tidak Hmm. dipertimbangkan dalam putusan Mas Awan. Hmm. Kami tuh kalah nggak masalah Mas, tapi yang gentleman gitu loh Mas. Hmm. Ini nanti kami laporkan ke KY, ya seperti itu Mas, kami yang suruh membuktikan sendiri. Tidak ada Pak dugaan ini benturan kepentingan gitu Mas. Padahal bukti-bukti awal sudah kita kasihkan Mas. Nah kalau kita Hmm. yang suruh membuktikan pelapor kan gimana Mas? Ya, ya, ya. Dengan alasan untuk mengamankan kepentingan negara, yang benar dibikin salah, yang salah di backup sama dia. Betul Mas Awan, karena begitu besarnya kewenangannya Mas Awan, tidak ada checks and balance Mas Awan. Salah satunya kita bisa minta tolong kembali lagi ke wakil rakyat tadi Mas, tolong cek lagi ini. Ya Hmm. kita sebagai civil society Mas, yang pengajuan Mas. Terus tadi saya lihat-lihat kita belajar Mas Awan, bisa Mas Awan. Dari kita Hmm. civil society langsung mengajarkan rapat dengar pendapat ke DPR RI. Ini nanti kemarin dari WPI ini berita gembira lagi Mas Awan. Kita dari WPI sudah bersurat Mas Hmm. kepada Ketua Komisi 3 DPR RI Mas Awan Hmm. untuk melakukan rapat dengar pendapat berkaitan dengan sidang di pengadilan pajak yang cenderung hakim pro ke tergugat Mas Awan. Yang tadi Mas Awan uraikan tadi kan menunjang itu Mas, data-datanya kan Mas. Karena di semua hakimnya itu di bawah Kementerian Keuangan Mas Awan. Itu kami mohon rapat dengar pendapat. Nanti yang kedua, kami mohon uji lagi Mas Undang-Undang KUP revisi yang terutama yang revisi ketiga itu Mas. Karena ada 48 frase
peraturan menteri keuangan. Ada berapa telur yang sudah dikeluarkan oleh revisi undang-undang KUP yang ketiga tadi mas sampai sekarang? Berapa buah PMK mas? Nanti kalau PMK-nya tiba-tiba muncul 100 PMK, apa nggak pusing mas wajib pajak mas? Berarti undang-undang KUP itu mungkin bisa kita ajukan judicial review ke MK? Ya, bisa mas Awan. Cuman kan kalau satu-satu sangat berat mas Awan. Mas Hmm, Awan harus menemukan, kalau JR itu mas Awan harus menemukan apa pernah jadi korban apa. hmm, Kawan, pernah jadi korban apa? Misalkan kalau saya mengajukan keberatan sekaligus mengajukan permohonan pembatalan. Itu ternyata kan ditolak, Mas. hmm, Padahal kalau di Undang-Undang KUP-nya sendiri itu kan hanya ini, Mas, apa mengatur ininya, Mas, prosedurnya saja, bukan membatasi. Kalau ini di PMK-nya udah langsung membuat tidak boleh, Mas Awan. Jadi otomatis kalau Mas Awan mengajukan keberatan bersama dengan pengajuan pembatalan SKP itu akan ditolak Mas Awan berdasarkan PMK Mas Awan. Padahal norma aslinya di dalam KUP tidak mengatakan seperti itu, hanya diatur di PMK. Malah tapi di PMK ini malah menggugurkan itu Mas Awan. hmm. Kalau saya sih sebutnya ini penyelundupan hukum ya oleh oknum-oknum Kementerian Keuangan, terutama Sri Mulyani. Ini kalau saya bicara sama teman-teman yang di bidang hukum Mas Awan, hanya di Indonesia Mas katanya Mas. Aturan undang-undang ini ada detailnya di peraturan menteri gitu loh Mas Awan. Kalau di negara-negara lain, kalau kita ngomong perpajakan, ya itu langsung undang-undang, kawan. Langsung selevel undang-undang. Karena nanti kalau dilakukan ke menteri, ini mas, apalagi di Indonesia ini belum mengenal pembedaan antara negara dan pemerintah, mas. Kita belum mengenal, mas. Jadi yang namanya negara atau pemerintah, lembaga negara atau lembaga pemerintah, pejabat negara atau pejabat pemerintah, kita kan ini mas rancu, mas Awan. Itu yang menyebabkan potensi kesewenang-wenangannya itu sangat tinggi, mas Awan. Karena di undang-undang ASN itu tadi, mas, ASN harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 45, gitu Mas. Pancasila, gitu Mas. Undang-undang, NKRI dan pemerintah yang sah. Ini diartikan atasannya Mas Awan. Atasan itu di level wali kota, tadi atasannya wali kota, kepala dinas, itu anak buahnya gitu Mas. Kalau kita di level Kementerian Keuangan ini, jadi bahkan kepala KPP itu sudah termasuk atasnya Mas. Jadi kalau Mas Awan ini bersengketa dengan AR misalkan, itu AR kadang nggak mau langsung jawab Mas, masih tanya ke kasih waskonnya dulu misalkan, tanya ke kasih waskonnya, tanya ke ini Mas, kepala KPP-nya. Kepala KPP-nya masih bingung, telepon Kanwil Mas. Kanwil bingung, telepon pusat Mas. Itu yang terjadi Mas Awan. Contohnya kita ini Mas, konten kita yang hari ini tadi Mas, yang masalah UD Pramono, itu kan kami minta konfirmasi ke ini Mas, tim kita kan datang ke sana Mas, ke KPP Hmm, Boyolali kawan. Itu hmm. kan mau wawancara dengan KPP Boyolali gitu loh Mas. Ternyata dari KPP Boyolali ini nggak berani sendiri Mas Awan, harus telepon dulu ke Kanwil. Jadi tim 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 kita ini nunggu sekitar 1 jam 2 jam Mas Awan untuk dari Kanwil itu dari Solo datang ke Boyolali gitu Mas Awan. Baru terlaksana wawancara gitu Mas Awan. Jadi budaya komando militer itu betul-betul dilaksanakan oleh Sri Mulyani ya. Ya, seperti Hmm, itu Mas Awan. Cuma kan oke lah kalau untuk kebaikan rakyat nggak masalah Mas Awan. Kalau ini Mas Awan, bagi rakyat Indonesia Mas yang mulai usaha, kalau melihat aturan yang seperti ini Mas, sudah malas Mas Awan. hmm, Hmm. Karena sangat banyak Mas Awan. Dan PMK sendiri itu Mas, kayak contohnya PMK tata cara pemeriksaan. Itu hmm, sudah revisi ketiga kali Mas sampai sekarang Mas. hmm, Ketiga atau kedua Mas ya revisinya Mas. Kan PMK aslinya kan PMK 17 tahun 2013. hmm, Itu udah revisi kalau nggak kedua ketiga Mas. hmm, Itu satu satu PMK Mas Awan. hmm. Nah kalau PMK-PMK yang lain nih Mas, tentang keberatan, tentang apa, wah itu sangat membingungkan Mas bagi wajib pajak Mas Awan. Hmm. Oke Pak, begitulah ya. Kita seperti itulah negara kita saat ini. Dan kita berharap IWPI terus bantuin warga masyarakat dan kita tunggu hasil dari Komisi 3 DPR ya Pak ya. Ya, nanti Hmm, kami update Mas Awan. Kita Komisi 3, nanti kita akan bersurat lagi ke Komisi 3 untuk ini Mas, tentang ini Mas rapat dengar pendapat mengenai ini Mas dampak dari revisi ketiga Undang-Undang KUP tahun 2007 ini Mas Awan. Nah, hmm, kita uraikan Mas. Coba Komisi 3 ini yang dulu ikut menggolkan, ini coba, oh nggak berapa PMK yang dikeluarkan.
dari hasil revisi ketiga tadi Mas Awan sampai Hmm. sekarang. Hmm. Kalau mereka aja jumlahnya aja nggak tahu Mas, apalagi rakyat Mas. Kita ngomong jumlahnya loh Mas, belum ngomong isinya. Oke, ya, 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 ya. Nah, itu mungkin kami berharap Mas Awan, IWPI berharap teman-teman ahli hukum, ayo kita berkumpul. Kita yang sudah selesai Mas ya dengan dirinya sendiri itu Mas, maksudnya ada waktu berbagi. Ayo silakan, kami IWPI siap bekerja sama Mas Awan. Jadi ahli-ahli hukum, tolong cek ini Mas, banyak sekali peraturan yang sengkarut di dunia perpajakan ini Mas Awan. Dan ini sangat melemahkan posisi wajib pajak saat berhadapan dengan fiskus Mas Awan. Jadi kayak yang di Hmm. Boyolali kan sudah langsung menyerah Mas, Pak Pramnya Mas. Hmm. Karena pasti nggak akan bisa Mas, sekian banyak aturan Mas Awan. Hmm. Itu, jadi kami mengundang ini bagi teman-teman yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang mau berkontribusi terhadap dunia perpajakan di Indonesia, mau membenahi dunia perpajakan ini, ya mari kita sama-sama, gitu Mas Awan. Mari Hmm. kita sama-sama berjuang untuk membenahi tentang aturan perpajakan itu, Mas Awan. Hmm. Ya, Hmm. ya, ya. Hmm. Oke Pak, itu aja. Kita tunggu respon dari Komisi 3 DPR dan selanjutnya kita di Ya, podcast berikutnya. ya, terima kasih Mas Awan. Makasih Pak. Itu. Ya, sama-sama Mas Terima. Awan.